warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan kita yang sudah ketiga. Kemarin pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kontrak belajar, jalannya pembelajaran kita, pembagian kelompok selama 16 pertemuan. Dan pertemuan kedua kemarin juga kita sudah membahas mengenai pengantar daripada ilmu fikih, dan pertemuan ketiga ini kita akan mengangkat atau mensyarahkan, menjelaskan yakni yang berkaitan tentang materi tokoh-tokoh mazhab fikih dan juga peringkat-peringkatnya. Kita ketahui semua bahwa fikih itu berasal dari 3 huruf fa, qaf, dan ha. Yakni faqiha yafqahu fiqhan. Yang mana secara etimologi bisa terbagi menjadi 2, yakni al-fahmul mujarrad dan yang kedua adalah al-fahmud daqiq. Yakni fikih yang dipahami secara sederhana, sekilas-sekilas saja, dan fikih yang dipahami secara mendalam. Adapun fikih secara terminologi atau istilahan atau secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum syariat di bidang amaliyah, yakni perbuatan yang nyata, zahir, yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci, yakni nas-nas Al-Quran, dan baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti itu. Sehingga ilmu fikih itu hanya membahas masalah-masalah yang zahir, masalah-masalah hukum-hukum yang zahir, menghakimi daripada yang zahir-zahir, baik itu yang wajib, secara hukum haram, makruh maupun mubah. Karena kita tahu bersama bahwa dasar ajaran Islam yaitu adalah akidah, setelah itu syariat dan ihsan. Sedangkan sumber agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dari Al-Quran dan hadis ini maka dari itu pengembangannya tadi ada yang namanya nanti berbagai macam ilmu yang berkaitan tentang itu. Sehingga dasar ajaran Islam yakni akidah, syariat, dan ilmu fikih. Akidah itu yang berkaitan tentang ilmu kalam, tauhid, dan lain sebagainya. Sedangkan ihsan yang berkaitan tentang masalah hati, tasawuf, tazkiyatun nafs, dan lain sebagainya. Dan syariat merupakan penjelasan mengenai makna-makna hukum yang lebih spesifiknya, yakni mendalami daripada pengembangan daripada syariat, yaitu ilmu fikih. Berapa tokoh mazhab ilmu fikih? Yakni diantaranya adalah Imam Hanafi atau Abu Nu'man bin Sabit yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Ada juga Malik bin Anas atau kita kenal dengan Imam Maliki yang lahir pada tahun 93 Hijriah. Ada juga Imam Syafi'i yang lahir pada 150 Hijriah atau dengan namanya ini Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal yang lahir pada tahun 164 Hijriah. Dari 4 mazhab yang kita kenal tersebut, sebetulnya ada beberapa mazhab yang lain selain daripada mazhab itu, seperti mazhab Zahiri, mazhab Zaidiyah, mazhab Imamiyah, mazhab Ibadiyah. Namun yang lebih berkembang, yang lebih banyak pengikutnya, yang lebih populer di dalam mazhab fikih tersebut, yakni mazhab 4 tersebut, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 4 mazhab tersebut. Di dalam perkembangannya dikategorikan peringkat-peringkatnya, baik dari mujtahid mustaqil, yakni mujtahid yang berijtihad sendiri, memiliki kaedah-kaedah di dalam mengeluarkan fatwanya, maupun yang yakni ada juga mujtahid ghairu mustaqil, mujtahid muqayyad, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, dan yang terakhir adalah peringkat tokoh-tokoh fikih, yakni disebut dengan tabaqat muqallidin.
Dan mereka ini semua dimasukkan dalam kategori ulama-ulama di dalam bidang fikih, seperti itu. Jadi kita nanti ketika mencari sesuatu sumber, mencari referensi, tentunya kita akan melihat siapa yang berbicara tersebut. Siapa? Kalau tahu-tahu ada orang sekarang, misal fatwa tentang hukum fikih yang menyelisih daripada ulama-ulama mazhab, terutama ulama seperti mujtahid mustaqil, yakni 4 imam mazhab tersebut, tentunya kita selisihi dulu. Kok bisa berani-beraninya berbeda pendapat, kan seperti itu. Seperti dukun beranak dibandingkan dengan dokter spesialis gitu. Yang satu dukun beranak ya bisa melahirkan juga. Tapi yang satu dokter spesialis, jauh kan beda peringkatnya, seperti itu. Bidan saja jauh apabila dibandingkan dengan dokter yang memang spesialis di bidang kandungan. Ya kawan-kawan, itu sekilas mengenai pengantar secara praktis pembelajaran kita berkaitan tentang materi nomor 3 ini.